Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang rantai Vixen All ini ya. Vixen lama ini saya beli yang baru. Nah ini merek Yamaha juga ya. Saya terbalik teman-teman. Nah ini Yamaha juga. Ini yang sudah aus, ini saya akan ganti yang baru ya teman-teman. Oke, ikut terus video dari saya. Oke guys, jadi pertama-tama kita kendorin dulu baut-bautnya ini ya, baut ini. Nah, sama yang depan ini sudah saya lepas itu. Kelihatan kan? Sama pengganti saya lepas. Setelah itu kita lepas rodanya dulu. Kita lepas rodanya. Agak teman-teman ya. Lalu kita lepas baut dari panel rem ya teman-teman. Kita menggunakan ukuran 14 ya, karena ini saya ganti 14an ini teman-teman bautnya. Kita lepas biar memudahkan kita ya teman-teman. Setelah itu kita lepas roda. Nah, ini kita lepas teman-teman. Nah, itu kita lepas gearnya. Nah, sekarang kita lepas gear depannya ya teman-teman. Tapi sekarang kita tarik dulu rantainya. Setelah itu kita lepas gear depannya. Nah, seperti itu kita tarik ke belakang. Nah, sudah jadi ya. Jadi gearnya depan itu seperti ini. Ini sudah aus ya teman-teman ya, sudah lancip. Ukurannya sendiri itu 14T ya, merek Suzuki dari Yamaha. Nah, itu asnya ya teman-teman. Nah, ini gear belakangnya ukurannya 42T. Ini juga sudah aus, sudah sangat lancip ya teman-teman, sangat lancip itu. Nah, sudah waktunya mengganti ini. Nah, sudah haus. Nah, setelah rantai kita tarik, sekarang kita potong rantainya ya teman-teman. Karena untuk melepasnya itu kita harus memotong rantainya. Kalau enggak, kita biasanya tuh melepas cepet dan itu terlalu ribet ya. Jadi rantai ini sudah saya pakaikan sambungan supaya mudah untuk melepasnya teman-teman. Nah, di sini kita akan melepas gancingan rantai dari rantai menggunakan tang saja ya teman-teman ya. Kita lepas sepinya.
Ini agak sulit teman-teman karena banyak olinya, jadi agak lunyu ya, licin teman-teman ya. Nah ini pengunci sambungan rantainya ya teman-teman. Terus kita akan ambil platnya itu kita ambil supaya, nah ini platnya rantai. Sekarang kita tarik sambungannya, di sambungannya sudah terlepas ya teman-teman. Sekarang kita tarik rantainya sudah bisa karena sudah terpotong sempurna ya teman-teman ya. Nah ini rantainya pun juga halus dan sudah mulet ya teman-teman ya, sudah tidak sempet lagi rantainya ini. Jadi juga waktunya ganti ya teman-teman ini ya. Ini juga asli dari Yamaha ya teman-teman, tipenya 428H 120L. Nah sekarang ini tadi gearnya tadi ya teman-teman. Jadi gear yang sudah aus tadi ini sudah terlepas dari rodanya. Sekarang kita akan melepas mur pengunci dari gear tersebut ini. Untuk mengganti yang baru ya, kita gunakan kunci sok dengan mata sok ukuran 12 mili ya teman-teman ya. 12 mili ukurannya untuk melepas gear ini. Nah sekarang mari kita lepas menggunakan kunci sok, karena ya lumayan agak kencang ya teman-teman ya. Ini tadi sudah saya kendorkan sebelumnya karena sulit ini kalau nggak dilonggarin lebih dulu. Nah itu kita lepas mur-murnya semua, ada 6 mur itu teman-teman ya. Kita copotin semua supaya kita mudah menggantinya ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah itu murnya ya teman-teman. Nah setelah semua mur tercopot, sekarang kita tarik gearnya ya teman-teman ya. Jadi kita tarik ke atas. Nah itu sudah tercopot ya gearnya teman-teman ya. Tinggal kita bersihkan, kita ganti yang baru. Nah ini gear yang lama tadi yang sudah aus tadi, mereknya Sunstar, ukurannya 42T ya teman-teman ya. Jadi ini ori bawaan dari Yamaha, dan nanti saya juga akan mengganti dengan merek Yamaha juga ya teman-teman. Nah di sini gear depannya juga Sunstar dengan ukuran 14T. Ini rantai yang bekas tadi ya teman-teman. Rantainya sudah juga haus, sudah waktunya mengganti ini. Nah ini rantai dan gearset yang baru ya teman-teman ya, dari Yamaha dengan tipe 3C1 atau Vixen lama ya teman-teman. Kita buka. Nah ini kardus rantainya ya teman-teman ya, ukurannya 120L. Nah ini gearnya yang belakang ukurannya 42T. Nah, dan merek Yamaha juga ya teman-teman. Nah sedangkan ini gear depannya ukurannya 14T, mereknya juga Yamaha, satu set ini teman-teman. Saya beli online di Shopee dengan harga 130.000. Nah sekarang kita buka gear belakangnya ya teman-teman, kita lihat dalamnya. Nah jadi dalamnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah sama yang bawahnya tadi, karena ini juga gear aslinya. Nah ini jadi cara masuknya nanti arahnya gini ya teman-teman ya, jangan sampai terbalik. Nah seperti ini. Jadi sebenarnya kalau terbalik itu tidak apa-apa, tapi kan lebih bagus kalau arahnya seperti ini, sudah ada tandanya ya, nanti yang ada tulisan sama ukurannya itu di paling luar ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat ukurannya sama kan, 42T, mereknya juga sama dari Sunstar ya, sama itu. Setelah itu kita akan memasang. Nah kita akan melihat gear depannya teman-teman ya, sama, mereknya juga sama, tapi warnanya agak hitam ya teman-teman ini ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan gear yang lama. Gear depan yang lama itu sudah sangat lancip dan aus itu. Kalau dipasang rantai nanti bisa loss ya teman-teman, karena ini sudah saya pakai dan pernah loss juga. Terus saya belikan yang baru satu set.
supaya lebih nyaman kembali. Sekarang kita pasang gear belakangnya ke bosnya gear ya teman-teman. Arahnya seperti ini, bagian tulisan itu yang paling depan ya teman-teman, jadi jangan sampai terbalik. Nah seperti ini. Nah sekarang kita masukkan ke bos gearnya ya teman-teman, yang sudah pas sama nok bautnya. Setelah pas, kalian baut murnya itu, nah itu semua dikencangkan menggunakan kunci shock 12 atau kunci ring, gak apa-apa, yang penting harus kencang semua ya teman-teman itu. Nah setelah semua kencang, kalian pastikan lebih kencang lagi supaya aman ya teman-teman, aman, tidak ucul nanti. Nah kita kencangkan semua. Nah kita kencangkan semua. Setelah kencang, nah kita akan pasang ke rodanya ya teman-teman. Itu sudah kencang semua, nanti kita akan kencangkan lagi sama rodanya, karena ronahan langsung dari bos itu kita kesulitan ya teman-teman. Sekarang kita pasang gear depannya ya teman-teman. Nah ini lebih mudah ini, jadi kita nggak perlu mengencangkan baut banyak-banyak, kita cukup mengencangkan 2 baut saja ya, sama kita pasang penguncinya. Nah kita paskan dulu no as gear sama as mesinnya ya teman-teman. As mesinnya kita paskan, lalu kita tekan ke dalam. Setelah itu kita pasang pengunci gear depannya, plat itu. Nah plat ini kita paskan, setelah itu kita putar. Jadi kita bersihkan dulu, setelah itu kita pasang. Nah ini kita paskan noknya juga, nanti kita putar supaya ada penguncinya ya teman-teman. Nah itu ada penguncinya itu. Setelah pas, kita akan baut pakai baut 10-an dengan kunci 8. Kita bisa menggunakan kunci Y, bisa kunci T bisa, dan untuk mengencangkan lagi kita gunakan kunci shock. Nah itu bautnya 2, jangan sampai tertukar ya teman-teman, karena itu sudah ukuran panjangnya sekitar 1 cm ya teman-teman itu. Nah setelah kita putar dengan tangan, kita pakai kunci Y atau T bisa untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa giginya dimasukkan supaya apa, supaya kalau kita kencangkan tidak ikut mutar ya teman-teman, jadi masih ada tahanan dari mesin. Setelah itu kita gunakan mata shock dengan kunci shock 8 mili, karena itu meskipun baut 10-an itu kuncinya itu 8 mili. Kita kencangkan supaya nanti pas kita pakai tidak terlepas. Kita kencangkan. Nah jadi fungsinya kita mau masukkan gigi itu supaya kita kencangkan tuh tahanannya tidak ikut memutar ya teman-teman, supaya enak ngencenginya. Kita kencangkan sedang saja, jangan terlalu kencang, nanti takutnya malah dol ya teman ya. Jadi cukup segitu saja sudah sangat kencang itu teman-teman. Nah setelah kita pasang rantainya, jadi rantai ini panjangnya 120 L ya teman-teman, sudah ukuran dari sananya, enggak usah dipotong, enggak usah takut kependekan karena sudah ukuran dari sananya. Oke, kita sebelum kita pasang rantai, kita pasang gearnya dulu ya teman-teman, karena nanti rantainya kita akan pasang setelah semua gear terpasang dan udah terpasang. Nah kita masukkan ke rodanya, jangan lupa karet-karet gearnya, terus itu bos gearnya jangan lupa dipasang juga, karena nanti kalau ada yang tertinggal malah tidak bisa dipakai. Seperti itu. Sediakan bautnya, baut asnya tuh persiapkan, karena masang ini agak sulit ya teman-teman, kita perlu mengganjal dengan kaki ya. Nah ini baut asnya kita pasang,
persiapkan lebih dekat karena nanti biar enak. Nah setelah itu kita tekan ke dalam sampai pas dengan nok-noknya gear dengan roda, sambil kita putar-putar, kita tahan rodanya supaya tidak jatuh ya teman-teman, karena ini lumayan apa itu, berat ya teman-teman, lumayan berat. Terus perlu kita paskan juga karena susah kan, ini lubangnya itu agak lumayan susah, jadi kita harus bersabar sambil mengepaskan bagian tromol rem yang samping. Kita tahan rodanya supaya tidak jatuh. Nah itu kan perlu pas anda di bos tromol itu juga harus dipasang juga ya teman-teman. Kalau berat kita perlu menggunakan palu atau stangsel, ini juga bisa untuk memukul asnya, karena kalau dipukul sama tangan itu sakit ya teman-teman. Jadi kalau palu karet atau palu plastik itu tidak apa-apa, karena saya tidak punya, saya pakaikan stangsel ya teman-teman. Terus kita pukul sampai masuk. Nah sampai asnya yang samping juga ikut masuk. Nah setelah itu nanti kita akan membautnya ya teman-teman. Nah ini sudah pas, tinggal kita mengepaskan bos yang samping ya teman-teman. Bos yang dari tromolnya kita paskan dulu supaya gampang memasangnya. Nah kita pukul lagi sampai tembus dari cupet samping atau arm samping ya teman-teman. Nah seperti itu. Mungkin jika kalian punya palu yang lebih bagus ya, mungkin bisa mempermudah kalian lagi ya. Nah setelah itu kita akan mengencangkan dari apa itu, baut gearnya tadi yang belum kencang, karena maksud saya ini loh. Nah ini untuk menahan supaya kita bisa mengencangkan ya teman-teman. Nah setelah kencang semua, nanti kita akan memasang rantainya ya teman-teman. Nah sekarang kita persiapkan dari rantainya. Nah itu kita kencangkan dulu lagi yang baut gear yang depan ya teman-teman, takutnya nanti copot pas waktu jalan. Kita kencangkan dulu supaya aman. Setelah itu nanti kita akan memasang rantainya. Nah sudah kencang itu. Setelah itu kita persiapkan rantainya. Nah ini rantainya ya teman-teman. Jadi rantai ini sudah ada sambungannya ya teman-teman ya, jadi kita tidak usah memotong atau melepas cupetnya dari friction ini sudah ada sambungannya. Panjangnya pun juga sudah pas 120L. Nah sekarang kita cari sambungannya. Nah rantai ini sudah ada pelumasnya ya teman-teman ya, sudah banyak grisnya ini. Nah ini sambungannya teman-teman. Nah nanti kita akan lepas menggunakan tang, sama seperti tadi kita melepas yang bekas. Caranya kita tinggal menekan, menekan kancingnya itu ke arah luar ya teman-teman. Nah itu kita tekan, jadi sangat mudah ya teman-teman, tinggal kita tekan ke arah luar, nanti akan terlepas sendiri. Tapi kalau masih baru biasanya agak licin ya teman-teman, perlu kesabaran juga. Kita coba lagi sampai terlepas ya teman-teman. Nah itu kan sudah agak kendo ya teman-teman, itu udah agak kendo. Sekarang kita tarik dari belakang. Nah ini sudah lepas kancingannya, tinggal kita ambil plat penguncinya ya teman-teman. Plat penguncinya itu sudah diambil. Setelah itu kita akan mengambil dari plat yang dibaliknya pengunci itu kan untuk menyambung kegunaannya ya teman-teman.
Nah itu juga kita perlu mencongkel dengan obeng karena masih baru, jadi agak sulit teman-teman ya, dengan obeng atau dengan apalah, yang penting itu dilepas dulu untuk memotong rantainya. Itu dilepas, setelah itu nanti kita baru bisa memasang rantainya dari luar ya teman-teman. Nah ini agak sulit teman-teman ya, agak sulit karena masih licin, ini licin, dan kancingnya pun juga masih sangat kencang sekali teman-teman ini ya. Nah itu agak kesusahan ini karena tangan saya juga sudah sangat kotor. Nah ini teman-teman sudah terlepas, sekarang kita dorong keluar, penguncinya ya sudah patah. Mudah kan teman-teman? Jadi kita tuh tidak perlu repot-repot ke bengkel, cukup mengganti sendiri di rumah, yang penting ada alatnya tuh bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang ke gearnya, langsung kita pasang dari belakang, setelah itu kita sambungkan ke depan ya teman-teman. Kita sambungkan ke depan menggunakan tangan. Nah menggunakan tangan kita sambungkan, hati-hati teman-teman ya, jangan sampai memutar dan terjepit. Kita perlu pelan-pelan untuk memasang rantai ini. Ini tadi teman-teman, gearnya ini sudah saya masukkan gigi berapa saya lupa, dan ini saya menetralkan itu juga kesulitan karena belum terpasang rantainya. Kita coba netralkan pelan-pelan ya teman-teman, karena nggak bisa berjalan kalau nggak dinetralkan pelan-pelan ini, karena juga sulit mencari menetralkan ketika gear dan rantai dilepas itu sangat sulit teman-teman ya, nggak semudah kalau kita pas lagi di jalan atau terpasang itu lebih mudah. Kalau kayak gini itu lebih sulit ya, kita harus mengepaskan untuk bisa memutar gear yang depan ya teman-teman ya. Kita netralkan dulu, kita cari netralnya, setelah itu kita akan tarik dari depan ke bawah terus ke belakang lagi ya teman-teman. Nah itu mungkin sudah hampir kena teman-teman ya, hampir bisa itu. Tidak tahu saya masuk gigi berapa, tidak tahu. Nah itu sudah bisa. Sekarang kita hubungkan dengan gear belakang ya teman-teman, itu sudah bisa. Nah sekarang kita akan menyambungnya, tapi ini perlu menggeser dari aspeknya ya teman-teman ya, karena ini kalau begini nggak cukup rantainya, karena ini terlalu ke belakang. Kita geser dulu ke depan, Asia jepit itu digeser dulu ke depan supaya pas rantainya. Memang hasilnya ini pas, jadi kalian tuh jangan khawatir kurang panjang atau kepanjangan, ini sudah pas dari sananya, tinggal kita menggeser asnya dulu. Kalian pukul sama palu atau dengan di kaki bagian ban itu juga bisa ya teman-teman. Kita geser ke depan, cukup mudah ini. Kita geser ke depan, kita paskan lagi, kalau kurang kita geser lagi. Nah itu kurang sedikit ya teman-teman, kita geser lagi nanti. Nah kurang 1 gigi, kita geser lagi ya teman-teman ya, berbaik-baik, karena meskipun 1 gigi itu sulit ya, karena sudah ukuran ini. Kita bisa pukul dari rodanya ya teman-teman. Nah itu sudah pas ya teman-teman ya, sudah rata. Sekarang kita akan menguncinya supaya tidak lepas lagi. Kita ambil pengunci rantainya tadi yang kita lepas, kita masukkan dari samping ya teman-teman, nanti dari belakang. Nah kita masukkan, itu sudah terkunci ya teman-teman ya. Nah itu sudah terkunci dan tidak akan lepas lagi. Sekarang kita ambil plat penutupnya. Nah ini jangan sampai hilang teman-teman ya, ini untuk menutup dari sambungan rantai tersebut. Itu kita pasang, arahnya sama ya teman-teman, bolak-balik itu sama. Setelah masuk kita akan menguncinya pakai klip tadi atau sepi tadi. Nah itu arahnya yang bagian bulat itu di depan ya teman-teman, jadi yang bagian cowok itu di arah belakang ya teman-teman, karena kalau terbalik itu bisa cepat lepas. Nah sekarang kita
pasang sepinya pakai tang ya teman-teman. Pakai tang tinggal ditekan ke arah belakang, itu sudah bisa, itu sudah mengunci dengan sempurna ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali memasang rantai itu sebenarnya teman-teman ya. Alatnya juga enggak terlalu banyak, hanya kunci sok, tang, kunci ring, sudah bisa kita memasang rantai sendiri di rumah. Dan enggak perlu waktu lama-lama teman-teman ya, sekitar 20 menit sudah selesai teman-teman. Ini sudah rapi, tinggal mengatur jarak kencangannya sesuai yang kalian inginkan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.